Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya Allah, salatan wa salaman ilaika ya Rasulullah. Berjumpa lagi dengan Ustazah Sri Mutiah pada hari ini Senin tanggal 25 Januari tahun 2021. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan membahas tentang tema 6 subtema 3 pembelajaran 1 tentang bahan konduktor dan isolator. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat menyebutkan bahan yang bersifat konduktor dan isolator. Sudah penasaran kan dengan materi hari ini? Yuk kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 6, subtema 3 pembelajaran pertama, bahan konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik, ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Sehingga, penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu konduktor dan juga isolator. Nah, selanjutnya kita simak yuk, apa saja sih benda di sekitar kita yang bersifat konduktor atau isolator. Kita akan belajar mengenai bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Benda apakah itu? Selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Bagaimana cara kerja selimut? Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Jaket dan sarung tangan wol memiliki cara kerja yang sama, yaitu untuk memerangkap udara agar badan tetap hangat dan tidak kedinginan. Bagaimana dengan panci yang biasa digunakan di dapur? Panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak.
Ada bagian pada panci yang justru berfungsi sebagai isolator. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator, sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Oven atau pemanggang juga menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Dengan menggunakan bahan konduktor seperti aluminium, diharapkan panas dari sumber panas seperti kompor tidak keluar, sehingga panas tersebut dapat mematangkan kue atau masakan yang dipanggang. Pemanggang biasanya berbentuk kotak dan tertutup. Bentuk yang tertutup ini ingin memaksimalkan panas untuk mematangkan makanan secara merata. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Mesin juga memerlukan energi listrik, sehingga perlu bahan konduktor sebagai penghantar listrik. Kamu tentu memiliki setrika di rumah. Dahulu, ketika listrik belum banyak digunakan, masyarakat menggunakan bara arang sebagai sumber panas. Arang hitam dibakar terlebih dahulu, setelah menjadi bara, baru kemudian dimasukkan ke dalam setrika. Setrika ditutup dengan pegangan yang terbuat dari kayu. Biasanya, setrika arang ini terbuat dari tembaga yang berat. Berbeda dengan setrika listrik yang digunakan saat ini. Sumber panas berasal dari aliran listrik yang memanaskan kumparan di bagian bawah setrika. Agar panasnya sampai dari kabel listrik ke pakaian, maka pada alas atau bagian bawah setrika dibuat dari bahan logam. Sedangkan bagian pegangan setrika terbuat dari plastik yang bersifat isolator. Nah, sudah bisa dipahami ya tentang konduktor dan isolator. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, sedangkan isolator adalah kebalikannya, yaitu bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Konduktor biasanya terbuat dari logam ya, seperti aluminium, tembaga, dan besi. Sedangkan isolator itu biasanya terbuat dari bahan seperti kayu, kain, dan juga plastik. Beberapa contoh benda yang menggunakan prinsip konduktor dan isolator ini seperti selimut, panci, oven atau pemanggang, mesin mobil dan motor, dan juga setrika. Selanjutnya, untuk mengecek pemahaman kalian terhadap materi hari ini, tugasnya adalah amati atau perhatikan beberapa peralatan yang ada di rumahmu. Temukan beberapa peralatan yang menggunakan bahan isolator atau konduktor dengan kegunaannya masing-masing. Silahkan ditulis pada tabel berikut ya, kemudian difoto dan kirim ke Google Classroom. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.